kembali pengajar. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear, terutama tentang persamaan linear satu variabel. Oke, dalam persamaan linear satu variabel ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada gambar yang Anda lihat di layar. Contohnya, ibu akan membeli 6 buah ikan. Ibu akan membeli 6 buah ikan tongkol. Oke, seharga 180.000. Oke, kira-kira jika ibu membayar 6 buah ikan tongkol seharga 180.000, maka pertanyaan berapakah harga per 1 buah ikan tongkol tentunya. Nah, dalam permasalahan ini bisa kita gunakan konsep tentang persamaan linear satu variabel. Kenapa? Jika ingin menyelesaikan persamaan ini, kita bisa memisalkan ingkar tongkol itu adalah sebuah variabel. Misalkan variabelnya itu adalah X. Oke, dianggap ini adalah X ini adalah mewakili dari sebuah ikan tongkol. Jadi permasalahan ini, ibu membeli 6 buah ikan tongkol. Itu dalam bentuk matematiknya adalah 6X. Karena X-nya adalah mewakili ikan tongkol seharga 180.000. Oke, kemudian pertanyaannya berapa harga sebuah ikan tongkol? Maka yang ditanyakan adalah berapa harga 1X atau nilai X. Nah, jadi persamaan ini bisa digunakan konsep persamaan linear satu variabel. Karena ini 6X, maka agar hilang 6 atau habis nilai 6, maka sama-sama dibagi dengan 6. Sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan juga dibagi dengan 6. Maka ini menjadi 6X per 6 sama dengan 180 per 6. Maka 6 ini habis, tinggal nilai X sama dengan 180 dibagi 6 adalah 30.000. Maka nilai X adalah 30.000. Nah, karena X ini mewakili ikan tongkol, maka satu buah ikan tongkol harganya 30.000. Konsep ini adalah konsep persamaan linear dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konsep persamaan linear ada yang dinamakan dengan variabel. Nah, variabel ini adalah yang ini, X ini. Karena variabel ini adalah sebuah perwakilan dari nilai yang belum diketahui. Misal contohnya ini 6X sama dengan 180.000. Ini persamaan linear satu variabel karena memuat satu variabel. X ini disebut variabel, dan variabel itu bisa diwakili dengan huruf-huruf tertentu gitu. Dari A sampai Z. Nah, dalam matematika variabel itu diwakili dengan huruf kecil dari A sampai Z. Dan umum digunakan menggunakan huruf X, Y, dan Z. Biasanya digunakan dalam matematika. Nah, lalu 6 ini apa? 6 ini disebut dengan koefisien dari X. Koefisien dari X. Dari X. Sedangkan ini yang 180.000 ini adalah konstanta. Nah, ini yang kita akan pelajari bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ingat prinsip dalam persamaan, kan ini dikatakan persamaan, maka ada juga disebut dengan pertidaksamaan. Nanti video yang lain kita akan pelajari persamaan. Nah, apa itu persamaan? Dalam matematika, ciri khas dalam persamaan itu adalah tandanya sama dengan. Lalu ketidaksamaan, tandanya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi tanda sebuah persamaan itu adalah ditandai dengan tanda sama dengan ini. Sama dengan yang ini. Dia 6X. 6X sama dengan 180. Ini persamaan karena tandanya sama dengan. Jika tanda ini berubah dalam bentuk jadi lebih besar, misalnya 6X lebih besar daripada 180.000,
maka ini disebut dengan pertidaksamaan. Itu persamaan. Lalu linear, dikatakan persamaan linear jika digambarkan bentuk persamaan ini dalam bentuk koordinat kartesius, maka bentuk garisnya itu adalah garis lurus. Itulah disebut dengan linear. Jika bentuk gambarnya masih berbentuk garis lurus, maka disebut dengan persamaan linear. Oke, saya ulangi, prinsip dalam persamaan itu adalah memuat variabel. Karena ini adalah persamaan linear satu variabel, maka memuat satu variabel. Seperti 2x sama dengan 4, ini persamaan linear karena dia memiliki satu variabel. Jika 2x plus y sama dengan 5 misalnya, ini persamaan linear dua variabel karena memuat dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Itu bedanya. Prinsipnya apakah ada satu atau dua atau tiga variabel. Nah, dari contoh yang ini, ini kira-kira mana yang termasuk persamaan linear satu variabel? Kalau yang bagian tahu silahkan di komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh dalam mengubah permasalahan menjadi bentuk matematika, terutama dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Contoh 1, tulislah kalimat ini dengan bahasa matematika. Suatu bilangan jika dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya 10. Nah, permasalahan ini dia kita misalkan bilangan itu adalah x. Suatu bilangan x jika dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya 10. Kita anggap bilangan yang dicari itu adalah bilangan x. Maka bentuk matematikanya adalah yang pertama x dikalikan 3, kemudian dikurangi 5, hasilnya 10. Maka bentuk matematika di contoh 1 ini adalah 3x min 5 sama dengan 10. Karena ini bilangan yang menjadi perwakilan dari x. Contoh mengubah dalam bentuk matematikanya. Karena suatu bilangan jika dikalikan 3 dikurangi 5 hasilnya 10. Bilangan dikalikan 3 dikurangi 5 hasilnya 10. Ini bentuk matematika. Itu cara untuk merubah soal cerita menjadi bentuk matematiknya. Kemudian contoh yang kedua, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah tentang persamaan linear satu variabel. Oke, kita contoh yang kedua, nomor 1. Selesaikanlah persamaan berikut. X plus 5 sama dengan 10. X plus 5 sama dengan 10. Oke, kita akan mencari nilai X tentunya. Berapa nilai X yang memenuhi persamaan yang ini. Oke, dalam prinsip persamaan linear, perlakuan itu harus seimbang. Apabila sebelah kiri masih memuat plus 5, supaya hilang maka dikurangi, supaya hasilnya 0. Jika sebelah kiri dikurangi 5, otomatis yang sebelah kanan juga dikurangi 5. Itu prinsipnya, konsepnya. Nah, ini menjadi X plus 5 dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Supaya habis plus 5 yang ini, agar sisanya tinggal X nanti. Maka otomatis ruas kanan 10 dikurangi 5. Sama pelakuannya, dan sah dalam matematika. Oke, maka 5 kurang 5 sama dengan 0. Ini menjadi X plus 0 sama dengan 10 kurang 5, 5. Maka X plus 0 sama dengan X sama dengan 5. Maka nilai X-nya adalah 5. Kita uji, benar nggak nilai X sama dengan 5? Coba kita masukkan ke persamaan ini. X plus 5 sama dengan 10. X-nya 5 ya. Maka X ini menjadi 5 plus 5, otomatis sama dengan 10. Terbukti. Oke, itu cara cepatnya. Cara konsepnya. Ada juga cara cepat. Mungkin saya harus share di sini juga langsung, bahwa jika bentuk X plus 5 sama dengan 10,
supaya cara cepatnya adalah jika plus 5 dipindah ruaskan, jika plus menjadi negatif, jika negatif menjadi positif. Plus 5 menjadi min 5, pindah ya. Tinggal X sama dengan 10, karena plus 5 pindah menjadi min 5. X sama dengan 10 kurang 5 menjadi 5. Maka ini cara cepatnya. Sama. Oke, jika pindah ruas maka tandanya berubah. Oke. Contoh yang nomor 2. Kita gunakan cara cepat nomor 2. Soalnya 4X min 12 sama dengan min 8. Oke, kita gunakan cara cepat supaya min 12 ini pindah ruas menjadi positif ya. Jadi 4X sama dengan negatif 8, pindah ruas negatif 12 menjadi positif 12. 4X sama dengan negatif 8 plus 12, utang 8, bayar 12. Maka sisanya uang adalah 4. Oke. Yang kita cari adalah nilai X. Sedangkan 4X. Ingat, 4X ini adalah 4 kali. Supaya habis 4-nya maka harus dibagi. Ingat, jika positif pindah ruas menjadi negatif, jika perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maka nilai X 4 ini dipindah ruaskan ke sini menjadi pembagian. Kenapa? Karena ini dikali. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maka ini 4 dibagi dengan 4. Maka nilai X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita uji coba. Kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke persamaan soalnya. 4X min 12 sama dengan min 8. Oke, nilai X nya adalah 1 ya. 4 kali 1 kurang 12 sama dengan min 8. 4 kali 1 sama dengan 4 kurang 12 sama dengan min 8. 4 kurang 12 sama dengan min 8. Otomatis sama dengan min 8. Maka sama, maka terbukti nilai X nya sama dengan 1. Oke, seperti itu contoh soal dalam menyelesaikan persamaan nilai satu variabel. Dan mungkin dalam pertemuan lain kita akan membahas tentang soal-soal lain, terutama tentang bagaimana soal bentuk-bentuk lain dari soal persamaan nilai satu variabel, atau kita akan membahas menyelesaikan masalah persamaan nilai dua variabel pada video berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Sebelum saya akhiri, support kami dengan like dan subscribe channel ini agar kami tetap memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan matematika. Oke, cukup sekian dan terima kasih.